Biasanya kan kalau kita di majelis itu baca kitab. Nah, malam ini kayak itu juga, ya kan? Sama aja podo wae orang Jawa. Sami mauhon ya. Untuk itu kami mintakan dengan segala hormat akhirnya billah ke Haji atau guru kita bersama Muhammad Suhaimi, kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa walah ma ba'du. Mukarramun wa muhtaramun para alim ulama, guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, kawan-kawan, khususnya tuan rumah Bapak Haji Robin beserta keluarga. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan selalu kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia ini, kita berharap mudah-mudahan nanti kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat di dalam surganya beserta Rasulullah, keluarga, zuriat dan sahabat-sahabat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurlah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah, inayah, pertolongan, rahmat karunia-Nya sehingga dapatlah kita pada kesempatan ini berkumpul di rumah Bapak Robin ini dalam rangka acara yaitu Maulid, dan lebih khusus lagi yaitu berdoa haul atau berdoa arwah untuk almarhum dan almarhumah daripada keluarga rumah yang sudah tadi dikhususkan oleh guru kita, guru Irsyadillah dalam pembacaan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan apa-apa yang kita kirim, apa-apa yang kita hadiahkan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum dan almarhumah daripada yang sudah disebutkan oleh guru kita tadi, guru Irsyadillah. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah sering kita dengar, tapi kada apa-apa juga diulanglah untuk menambah daripada semangat kita untuk menghadiahi atau ma'arwahi atau mahauli daripada keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Nang ujar Nabi ialah mal mayyitu fil qabrihi illa qalgarikil mugawis. Artinya tidak ada daripada mayit yang di dalam kubur itu kecuali keadaannya itu seperti orang yang tenggelam yang minta tolong. Jadi mayit itu Nabi menggambarkan di dalam kubur itu seperti orang nang tenggelam nang minta tolong. Yantaziru da'watan talhaquhu. Jadi mayit itu ujar Rasulullah selalu menunggu-nunggu. Nah, yantaziru ini kan fil mudhari. Jadi selalu menunggu, isok kena menunggu, kena pulang isoknya menunggu, selalu menunggu pangnya. Nah, panang ditunggunya oleh orang nang di dalam kubur itu dakwatan talhaquhu, akan doa nang bakalan sampai kepada mereka, hadiah nang supaya sampai kepada mereka. Nah, itu nang ditunggu. Oleh karenanya kita dengaran arwah bahaul nih, ini simbol aja, simbol bahwa kita itu mengirimi orang nang sudah mati. Simbolnya ini setahun kali ada nang mungkin barangkali 40 hari jadi 100 hari. Padahal nang bagusnya itu tiap hari. Itu nang bagusnya tiap hari. Jadi setiap kita misalnya bersedekah, jadi ya Allah pahalanya ini kuhadiahkan lawan almarhum keluargaku, khususnya abah aku misalnya. Nah, tiap hari makanya kawan. Karena mereka ini yantaziru, selalu menunggu. Nah, dan lagi
di dalam kubur ini kadada istilahnya jurangja nano cukupnya. Kadada pahala tuh misalnya lah model puas dan aku sudah kadada. Kenapa? Karena urusan di akhirat ini itu seperti orang yang masuk gua, ujar Habib Mustafa Bahari. Jadi ujar Habib Mustafa Bahari urusan di gua itu ujar orang ada sesuatu tidak mengambil menyesal, mengambil menyesal juga. Di gua itu. Lalu masuklah bertiga kisahnya, bertiga. Nah, kita ini kan berkisahan aja lah supaya jurang aja anuan aja ingat mengingati ya ada bakal berceramah hibian bang ada. Nah, lalu bertiga masuk nih, masuk pertama, kedua, ketiga. Lalu yang pertama nih ujarnya mengambil menyesal, kada diambil menyesal. Kalau bisa diambil, nah, sama-sama aja menyesal, nggak pada diambil. Jadi sudah masuk keluar dengan tangan kosong. Yang kedua nih berpikir diambil menyesal, kada diambil menyesal, coba-coba bang ambil sedikit, saya genggam ya kan sekantong-kantong ambil, lalu diambil aja juga, saya kantong kan. Imba itu yang ketiga nih berpikir diambil menyesal, kada diambil menyesal, ambil bekarung sekalian, bekarung kan, memasih juga, itu dah. Lalu keluaran yang bertiga nih, imba keluar, lalu nang kada ambil tadi kada ada nang dibuka. Nah, nang ambil sekantong nih membuka sekalinya berlian, berlian. Bah, jangan nang sekantong ini makanya tahu. Bah, aku bertarak tuh bang, berlian jangan tahu. Ujar nang sakarung, bah jika aku tahu 10 terak aku ambil kan. Kenapa aku sekarung aja? Nah kayak itulah gambaran ujar Habib Mustafa Bahari kita di dalam kubur dan di akhirat itu. Semua kita pasti menyesal. Nang sudah maksimal beramal pun menyesal. Apalagi nang kadang beramal, kadang-kadang, apalagi nang kada beramal. Nah, nang kada beramal tuh tambahnya kena gigit jari ya. Karena kita di dunia ini oleh Allah Ta'ala adil sama diberi waktu berataan 24 jam nang miskin kah, nang sedang kah, nang kaya kah, pejabat kah, siapakah sama 24 jam Allah memberi waktu. Nah, dan semua kita kena pasti menyesal itu. Nang sudah maksimal beramal menyesal kenapa kada dimaksimalkan lagi. Nah itu tak. Itu semua. Nah oleh karenanya kita ini masih ada kesempatan untuk memberi pahala ya kalau lah memberi hadiah. Nah memberi sesuatu kepada orang-orang yang dikubur yang saat ini mereka menyesal ya kalau leh. Nah kita beri untuk ujar kita tuh mengurangi penyesalan mereka yang dikubur itu. Yang kita dia mengurangi barang, menghabiskan kada kawa. Ngurangi datang kiriman alhamdulillah jamaah abah datang kena kiriman alhamdulillah ujar dengan sanak kita datang kiriman ya kalau lah kiriman sedekah kiriman qul huwallahu ahad kiriman salawat ya kalau kiriman nuntut ilmu kiriman misalnya apalagi baca doa kita berburdah kita berdalail. Nah jadi kita habis beracara maulid misalnya malam Senayan ini kan baca dalail tuh. Nah kemudian malam Rabu kita berburdah itu coba bertahan sebentar ya Allah pahala aku bermajlisnya aku kirim makan pahalanya kepada abah mamaku kaiku datuku segala macam coba bertahan sebentar diniatakan. Nah kayak itu ya kalau leh nang itu barang dulu diniatakan. Nah lamun inya kawa pulang diniatakan setiap amal dan amal kita itu apabila diniatakan kada berkurang. Kalau bang misalnya bah habisnya pahala kujar kuberiakan ujar Habib Munir Bahari habis berkah di sini. Oh bilanya kalau masjidin bib jar berkah bah di sini habis berkah kone sekalinya gula sidin habis minum kopi terus ya Allah. Kada urusan akhirat kada berkurang untuk kada. Bila kita hadiahkan 10 orang 10-nya dapat kita tetap dapat kalikan 1 10 1 10. Jadi itu banyak harusnya.
Nah, bebanyak terus. Nah itu kalau kita mahdiakan. Jadi napa-napa tuh kesempatan kita tuh untuk mengirimi kaina kama tadi notudan. Bila kita di waktu hidup sering mengirimi orang-orang yang meninggal, waktu kita meninggal kena insya Allah juga kita juga dikirimi juga oleh orang-orang yang hidup berikutnya. Ya kalau kayak itu tuh karena Tuhan berjanji melalui sabda Nabi Muhammad SAW kama tadi nutudan bagaimana kita mau tangi nang kayak itulah kita dibayar. Nah, kayak apa kita mau tangi itu dibayar. Jadi nang ditunggu-tunggunya ini kan dari anaknya, dari saudaranya, dari kawannya. Nah di sini kan ada mungkin anak seperti Pak Robit dan istri, ada lagi mungkin keluarga, ya kalau lah saudara, ada kawan sadikin nih kawanan. Nah kawanan nih mahdiahi sampai ya jujur. Fa idza lahiqatku jar nabi kanat ahabba ilahi minad dunya ma fiha. Dan apabila kiriman itu sampai maka adalah kiriman itu lebih dia sukai daripada mendapatkan dunia isi-isinya. Kasanang benar. Artinya itu kasanang benar. Kiriman nih sampai kiriman doa atau hadiah nih malam ini misalnya lah sampai kiriman nih kepada keluarga Bapak Robin nih, maka kiriman itu lebih mayit senangi daripada mendapatkan dunia dan isi-isinya. Kan kayak apa? Kita kayaknya kayak itu pulang, kita mati ada nama ngirimi, kita lebih senang daripada mendapatkan dunia dan isi-isinya. Itu kayak apa? Senang bener leh. Tiap hari kita senang gitu, kada terasa dikubur. Hari ini senang, gembira kita. Misalnya aja bang lah, hari ini kita dapat duit 1 miliar, kira-kira kada kerasaan sehari. Isuk dapat pulang 1 miliar, kada kerasaan sehari. Isuk dapat pulang 1 miliar, gembira terus. Bah nyaman banget. Kalau deh, kira-kira Udin Wali mendapat duit 1 miliar hari ini kayaknya kayak apa kayak labul gitu syukur deh. 1 miliar. Ini lebih disenangi daripada dunia dan isinya itu kan bukan 1 miliar berarti. Kita membayangkan dapat duit 1 miliar kayak apa? Melihat jangan ada pernah maya duit 1 miliar enggak apa? Ya kalau ada pernah kita, ya Allah. Nah untuk benar artinya lamun beisi anak nang maingat ya kalau leh nang maingat keluarganya maingat abah mamanya untung benar orang tua tuh beisi anak kayak itu. Ya lamun kita kada bisi anak mengkosi orang barang. Mun kita nih kada anak dia mengkosi orang. Awalnya mengkosi orang dijadikan anak ya kalau leh dijadikan keluarga awak kayak itu dan itu hebat jadikan keluarga tuh. Lah kan ada kisah dalam kitab nilah nah nyimpang lagi lah kisah orang nang menganggap anak atau menganggap saudara nih. Nah sini ada kisah ujar nabi lah kisahnya nih hadis berarti leh man akhan fillah. Nah barang siapa yang menjadikan ia akan saudara karena Allah, artinya tuh kan akan menjadikan anak nih. Kita mengangkat anak, mengangkat saudara. Tapi mengangkat anak sama saudara ini karena Allah. Kadang-kadang karena itu segala macamnya ada aja mengangkat saudara waktu sugih sidin. Ikam aja dengan sanakku dunia akhirat. Sugih. Sudah kada sugih, kada lagi dengan sanakku ya kalau nih. Ini bujur-bujur kadang memandang sugih, kadang memandang apa? Kita menganggap kawan misalnya, kita menganggap tetangga, kita menganggap orang nih adalah keluarga kita, saudara kita. Itu hebat. Hebat. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ganjarannya atau fadilat kelebihannya. Kalau ujar Nabi di sini, bila kita kayak itu rafa'allahu darajatan fil jannah, di samping inya masuk surga, Allah angkat derajatnya di surga itu pada yang lain. La yanalu bisyai'in min amalihi, yang tidak bisa mendapatkan akan derajat itu dengan sesuatu beramalnya. Hanya baca Quran tiap hari karena kau mendapati derajat itu. Atau sembahyang malam tiap malam karena kau mendapati derajat itu. Tapi kita menganggap kawan ini keluarga kita, saudara kita, nah itu nang hebat kena di akhirat, nang mampu mengangkat derajat kita. Jadi kita nih buat bertetangga tuh anggap keluarga tetangga tuh. Jangan menganggap model nang orang jangan. Itu nang bagus, kawan dianggap keluarga.
Karena ujar Nabi, sampai-sampai Nabi mengancam kalau apa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah kayak itu pengaturannya. Ujar Nabi kada sempurna mun kada beriman deh kan benar. Nah kada sempurna iman seseorang itu kecuali inya mencintai saudaranya nih, nah saudara sesama muslim nih sebagaimana inya mencintai dirinya. Nah kayak itu kita tuh aturannya. Saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Nah itu itulah yang semestinya ta. Nah di sini ada pernah terjadi ada seseorang sahabat Nabi lah, dan ini mulai Nabi kisahnya ta, mulai Nabi Muhammad diikuti oleh yang lain, yaitu seperti apa kata Abu Idris Al-Khawlani bagi Sayyidina Mu'az. Jadi ujar Sidin, inni uhibbuka fillah. Nah, bisa kayak itu, wahai Sayyidina Mu'az, aku ini mencintai engkau karena Allah. Nah, jadi boleh antara lelaki dan bini itu bercinta, antara laki dan lelaki itu bercinta-cintaan. Tapi lain nang LBT lain. Ini artinya lawan kawan tuh. Aku senang lawan ikan. Aku cinta lawan ikan. Boleh. Nah, lalu ketika Abu Idris Al-Khawlani ini berkata kepada Sayyidina Mu'az ini, aku mencintaimu, lalu ujar Sayyidina Mu'az, absyir, kabar gembira bagimu. Summa absyir, kemudian kabar gembira juga bagimu. Fa inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ujar Sayyidina Mu'az lah, karena alasan aku memberi kabar gembira lawan ikam nih, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunsabu li ta'ifatin minan nas karasiya haulil arsy. Di akhirat kayaknya ujar Sayyidina Mu'az, Rasulullah bersabda, ada dibikinkan satu golongan dari manusia ini kursi di sekeliling aras yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ada kayaknya sekelompok manusia biasa tapi diulahkan kursi oleh Allah Ta'ala di higa aras itu, sekeliling aras berkursi. Orang bilang lapah benar ya kalau nih kehausan segala nang betilanjang segala ini berkursi. Oh istimewa, kayak pejabat ya kalau nih istimewa. Luar biasa nih, luar biasa. Nah, wujuhum kal kamar lailatul badar. Ujar Sayyidina Mu'az, Rasulullah mengatakan wajah mereka, ini manusia biasa nih, wajah mereka pada waktu itu seperti bulan purnama. Oh, bulan purnama bercahaya, bagus. Kayak apa bulan purnama? Ini bulan purnama itu bukan wajah kita bulat kayak bulan, kada. Ini artinya kata-kata istilah orang dalam itu ilmu apa, Mat? Balagah lah. Nah, ilmu balagah itu artinya ganteng benar, ibarat bibini itu bungas benar kayak itu dah, bungas, cantik, ganteng, itu perumpamaannya. Bukan berarti nang bulat kayak bulan ini kada baik, bulan kali bulan kada hidungnya kada matanya yang kalau nih rata muha kada kayak itu bang maksudnya itu kan bagus, nah, bagus bersih, nah itu dah. Nah, yabza lah sambungannya, yabzaun nas wahum la yabzaun. Manusia pada waktu itu ujar Sayyidina Anas, Rasulullah menceritakan manusia pada waktu itu takut, mereka tidak takut. Manusia waktu itu gentar, mereka tidak gentar. Wa yakhafun nas, manusia itu khawatir, wa hum la yakhafun, mereka tidak ada kekhawatiran. Nah ini hebat. Jadi kita menganggap, misalnya aku menganggap guru Ustaz kayak dengan sana, itu bagus. Karena guru Ustaz menganggap aku kayak dengan sana, itu bagus. Walaupun kita nilai abah lan mama, cuma kita menganggap. Jadi napa-napa tuh kita peduli, kayak itu tah, anehnya ya Allah peduli. Napakah peduli. Nah, lalu wahum auliyaullah taala. Sekalinya mereka itu dimasukkan daripada kelompok wali-wali Allah taala. Padahal orang di dunia udah tahu ada wali. Di akhirat dimasukkan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nang la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka itu tidak takut dan tidak gentar dan mereka tidak sakit hati. Pakila. Nah, lalu ujar orang waktu itu, ujar sahabat lain nih, maka wahai Rasulullah, man haula'i, siapa mereka itu?
Siapa? Ya Rasulullah, nang diistimewakan oleh Allah Subhanahu pada hari kiamat, dibikinkan kursi, ya kalau di higa aras tuh nah sekeliling aras, wajah mereka seperti bulan purnama, luar biasa. Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Sekalinya Nabi menjawab, humul mutahabuna fillah. Mereka itu adalah mencintai saudaranya, mencintai kawan-kawannya karena Allah. Ada riwayat yang lain tiga. Mencintai karena Allah, atau berkumpul bermajlis karena Allah, masuk juga. Atau bailang karena Allah, silaturahmi karena Allah, masuk. Jadi tiga kategori itu nang masuk nang oleh istimewa nih. Yalah, jangan beilang karena musim rambutan. Musim durian beilang aku nih jar, harapan dapat rambutan yang Allah lah. Lawas kada beilang nih, Mas. Habis cair tanah beilang. Nah, itu lain kisah. Anu jar, pina tadangar kawan nih jar, pina imbah jual toko bang jar. Maka 3 miliar aja. Harapan barang aja zakatnya kah? Napakah misalnya beilang nih, itu lain. Misalnya aku mau ilangi amai, kata bapak ya, aku mau ilangi amai kan, enjak biasa ya amai aja kok kita banuan, beilang kan ada napa-napa ya, anak santai, anak banu ya kalau lah. Nah beilang nih kan ada itu ini kan ada niatan, nya ada aja orang rajin beilang karena politik. Bang musim politik ilangi bana guru Yusat diilangi, guru Suhaimi diilangi, ya Allah, guru Majid diilangi, sebertaan diilangi, rajin bana beilang. Mbah selesai pilkada ada bilang lagi, itu lain itu. Ndah dengar yang lain. Ndah ada mau. Beilang nih karena Allah. Apalagi sakit. Ya kalau ada sakit ternyata ada sakit, Allah menyuruh orang sakit diilangi. Aku beilang nih karena Allah, masuk. Jadi misalnya ada 3 tadi deh, Mbah mencintai karena Allah, beilang karena Allah, majlis karena Allah. Nah kita alhamdulillah majelis mujahidin ini kan artinya termasuk majelis internasional, bukan internasional levelnya karena orang Jawa ada, orang Bugis ada, ya Allah, Kutai ada, Jawa ada, Padang ada, Madura ada. Apalagi Banjar ada. Ini majelis internasional. Jadi majelis internasional ini tapi berkumpul itu bukan musim politik. Ini Anda aja rajin, boleh majelis kita aja nyaman dapat baju. Ada enggak itu? Nyaman jadi dapat baju aja. Ada sumbangan kudengar-dengar aja 20 juta. Tepati bikin pengurusnya. Ini halnya majelis musiman. Lain ada nih musim politik kah karena Allah kita bukan. Kalau orang Jawa kada boleh jar, orang Banjar kada boleh, atau orang Bugis kada boleh kah? Jadi termasuk Joko hebat juga majelis, jarang di Banjar tentu ada. Di sana majelis internasional ada main-main. Semua suku masuk. Ada gampangan kayak sini ya, apa nih? Bugis, nih Banjar, apalagi nih Bugis, Ari, Tai, tuh Pak Budi Sugiyarto itu Jawa, Tatai Pak Budi itu siapa tuh? Pak Saleh, agak kariba, Pak Saleh agak kariba ya Pak. Ya Allah. Coba pikir. Nah ini insya Allah menyelamatkan dia, Jadi kita nih bermajlis itu aku karena Allah kan karena suku, karena apa segala macam. Itu selamatnya istimewa. Diulahkan Tuhan kursi main-main. Munnya selamat biasa aja biasa aja. Diulahkan Tuhan kursi dan main-main. Nah ini hikmahnya kita bermajlis, kita berkumpul, kita berkasih sayang segala macam. Nah jangan sedikit berkelahi, bah itu jauh daripada orang-orang surga ya Allah. Nah orang-orang surga itu berkasih kasihan,
Makanya ujar Nabi, ini ada hadis Nabi lah, ini ada hadis Nabi tentang orang beriman. Ujar Nabi, al-mu'minu, orang beriman sejati itu, ujar Nabi, ulfun ma'lufun, yaitu jinak menjinakan. La khaira, malah Nabi macam tidak ada kebaikan, ujar Nabi, fiman la ya'lafu wa la yu'lafu, pada orang yang tiada jinak dan tidak menjinakan orang lain. Itu kan ada kebaikannya. Orang nang kasar, orang nang sedikit merangut, sedikit meninjak, sedikit ada kebaikan. Orang beriman jadi ulfun maklufun, dia jinak nang lain menjinakakan, saling jinak menjinakkan, saling sayang menyayangi. Itulah orang beriman sejati. Nah, jadi namun seandainya guru setelah kita bayangkan nih, kita nih kada betaguran berataan, kada mau kumpul kayak ini. Nah, ada mungkin seekung merangut, menangis, seekung menangis misalnya, seekung menampar, seekung menampiling, kada mungkin kayak ini. Ini bukti bahwa kita tuh termasuk orang yang mau jinakan, nang rahma ubainahum. Nah, ini jar Nabi, orang beriman tuh adalah jinak dan menjinakan. Ya kalau lah. Nah, kemudian tidak ada kebaikan orang yang tidak layak lapu, tidak jinak, wala yulapu, dan tidak dijinakan. Nah, di dalam hadis yang lain, ini hadis yang lain lah, saya sebutin lagi. Inna aqrabakum minni majlisan, jar Nabi, hasinukum akhlaqan. Sesungguhnya aku beritahu kepada kalian, orang yang paling dekat kamu kayaknya daripada aku akan kedudukannya, orang yang paling dekat lawan Nabi kena kayak apa di akhirat, ya Allah. Nah, di akhirat dia Nabi, ahasinukum akhlaqan, nang paling baik akhlaknya. Itu kayaknya aja Nabi nang paling dekat lawan aku di hari kiamat, orang nang paling baik akhlaknya. Siapa orang nang paling baik akhlaknya nih? Nabi menjelaskan, al-muwati'una aknapan alladzina ya'lafuna wa yu'lafun, sekalinya. Lalu jar Nabi, orang yang paling dekat dari kedudukannya lawan aku di hari kiamat ialah orang yang baik perangainya. Siapa itu? Orang yang lemah lembut kelakuannya, mereka yang menjinakan orang lain, dan mereka dijinakan oleh orang yang lain. Nah, nang lemah lembut lawan jinak menjinakan. Kasih sayang. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam. Malah orang nang kaya ini dalam hadis yang lain tuh haram masuk neraka. Ikam jar Nabi, hendak aku beritahu orang nang haram masuk neraka. Kullu hayyinin layinin sahlin qaribi. Nah, kullu layinin, setiap layin itu kita lemah lembut. Hayyin itu kurang lebih. Jadi lemah lembut, kurang lebih, sahlin, mudah diatur. Kayak kita acara ajar, oke guru, ya. Karena Nabi mahwal, mahwal nih ngali, mempelampangi sedikit mahwal, sedikit itu lain. Jadi nang bagus tuh layinin, hayyinin, sahlin qaribi, lemah lembut, kurang lebih, sahlin, dan mudah di dalam bergaul, mudah di dalam diatur, nyaman. Qaribi, lalu akhirnya dekat. Kumpul dekat tuh kata kumpul, bukan rubut masih kita Banjar, dekat. Ya Allah. Nah, saling dekat antara satu lawan yang lain, karena lemah lembut, kurang lebih, mudah, nyaman diatur, ya Allah. Lalu akhirnya mendekat antara satu dengan yang lain. Itu haram masuk neraka orang kayak itu. Jadi bila ada orang yang kayak itu tuh kelakuannya, pian jangan tapi dihulut, ya Allah. Ya Allah mal, Jamal, jangan tapi di tuh orang nang haram masuk neraka ada gampang-gampang, nang lemah lembut deh, nang kurang lebih, mudah, nyaman diatur, dan inya dekat kepada siapapun. Nah, mudah-mudahan dengan penyampaian yang ada ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada bagian ajaran agama Islam menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatul alamin, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai, hormat menghormati, ya Allah, antara satu dengan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ali nabi wa bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli 'ala ayyubana wa 'ala ma 'alimna 'anna wa la tadbarakati 'ilmin 'anna. Allahumma rzuqna al-ikhlas bil 'ilmi wa nasrihi ya bi jama'atil ibadat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina wa maulana محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا Muhammad. Diundang berataan kena malam Rabu kalau lah malam Rabu besok ada Guru Udin datang di majelis, jadi acara rutin dan ada tamu mulia yaitu Guru Kiai Haji Jafaruddin dari Samarinda. Bagi yang hendak berpartisipasi, nah silakan hendak membawa nasi kotak atau air mineral atau yang lainnya terserah aja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.